Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dulur-dulur seiman, kali ini kita akan membicarakan surat Al-Baqarah ayat 276 dan 277 dengan mengacu ringkasan tafsir dari Ibnu Katsir. Adapun terjemahan surat Al-Baqarah ayat 276 adalah sebagai berikut. Artinya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Sedangkan terjemahan dari ayat 277 surat Al-Baqarah adalah sebagai berikut. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dari kedua ayat tersebut di atas, yaitu surat Al-Baqarah ayat 276 dan 277, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Dia menghapuskan riba, baik menghilangkannya secara keseluruhan dari tangan pelakunya maupun mengharamkan keberkahan hartanya sehingga dia tidak dapat mengambil manfaat darinya. Bahkan dia melenyapkan hasil riba itu di dunia dan memberikan hukuman kelak pada hari kiamat. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan dia menjadikan yang buruk itu sebagiannya atas sebagian yang lain. Lalu semuanya dia tumpukan dan dimasukkannya ke dalam neraka jahanam. Surat Al-Anfal ayat 37. Dulur-dulur seiman, dalam kitab Al-Musnad Imam Ahmad dinukilkan dari Ibnu Mas'ud dari Rasulullah SAW, beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya riba meskipun pada awalnya banyak, namun akhirnya akan menjadi sedikit. Hadis riwayat Ahmad. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Yang demikian ditinjau dari sisi muamalah. Dan ini jelas bertentangan dengan tujuan dari mengambil riba supaya banyak. Adapun firman Allah, yaitu dalam kalimat yang artinya, dan Allah menyuburkan sedekah. Maksud dari kalimat dari ayat tersebut adalah kata itu dibaca dengan memberikan dhammah pada huruf ya. Adapun firman Allah, wa yurbis shadaqat, yang artinya dan Allah menyuburkan sedekah. Kata itu dibaca dengan memberikan dhammah pada huruf ya. Kata yurbi tersebut berasal dari kata yarbu, roba syamsi, ayarbu. Kemudian arbahu yurbi, yang berarti memperbanyak dan mengembangbiakkan. Ada juga yang membacanya dengan yurobi, dengan memberi dhammah pada huruf ya, dan disertai dengan tasdid pada huruf ba, yang berasal dari kata at-tarbiyah. Dulur-dulur seiman, Imam Al-Bukhari menukilkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, artinya barang siapa bersedekah senilai satu kurma yang dihasilkan dengan usaha yang baik dan halal,
dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Maka sesungguhnya Allah menerimanya dengan tangan kanannya, lalu memeliharanya untuk pelakunya. Seperti halnya seseorang di antara kalian memelihara anak kudanya hingga menjadi sebesar bukit. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hal yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam At-Tirmizi, dan Imam An-Nasai. Sedangkan firman Allah yang artinya, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Maksud dari kalimat dari ayat tersebut adalah Allah tidak menyukai orang yang hatinya senantiasa ingkar, yang selalu berbuat dosa, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Penyebutan sifat di atas dalam mengakhiri ayat ini sangatlah tepat. Karena seseorang yang melakukan riba itu pada hakikatnya tidak mau menerima yang halal yang telah ditetapkan Allah baginya, dan tidak merasa cukup dengan usaha yang halal tersebut. Bahkan dia berusaha memakan harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu dengan berbagai macam usaha busuk. Dengan demikian, dia itu mengingkari nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya, zalim, dan berbuat dosa dengan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang beriman kepada Rabb mereka, yang senantiasa mentaati perintahnya, selalu bersyukur dan berbuat baik dengan mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Allah berfirman untuk mengabarkan apa yang telah disediakan untuk mereka berupa kemuliaan, dan bahwasanya mereka pada hari kiamat kelak termasuk orang-orang yang beriman. Dalam hal ini Allah telah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka mendapatkan pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.